Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Kali ini, kita akan berpetualang menjelajahi keindahan Sumatera Selatan. Kita akan mengunjungi 15 tempat wisata terbaik yang wajib banget kalian kunjungi. Mulai dari gunung yang tinggi hingga pantai yang indah, Sumatera Selatan punya semuanya. Siap-siap dibuat kagum dengan alam dan budayanya yang kaya. Yuk, kita mulai petualangan kita. Pertama, kita sampai di kaki Gunung Dempo. Di sini, kita bisa melihat base camp yang menjadi titik awal pendakian. Suasana di base camp sangat ramai dengan pendaki yang sedang bersiap-siap. Coba bayangkan, teman-teman, gunung ini tingginya mencapai 3.195 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini membuat Gunung Dempo menjadi salah satu gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Gak heran banyak pendaki yang suka naik ke sini, baik yang baru belajar maupun yang sudah jago. Jalur pendakian yang menantang dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik tersendiri. Saat mendaki, kita akan melewati kebun teh yang luas banget. Kebun teh ini tidak hanya menawarkan pemandangan hijau yang menyejukkan mata, tetapi juga aroma teh yang khas. Udara sejuk khas pegunungan bikin perjalanan kita semangat. Setiap langkah terasa lebih ringan dengan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Sampai di puncak, pemandangannya juara. Dari sini kita bisa melihat hamparan awan dan pemandangan kota pagar alam yang memukau. Cocok banget buat foto-foto keren. Banyak spot Instagramable yang bisa kita manfaatkan untuk mengabadikan momen pendakian ini. Jangan lupa bawa kamera terbaikmu. Perjalanan kita lanjut ke Danau Ranau, danau vulkanik terbesar kedua di Sumatera. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan hijau yang bikin suasana tenang dan damai banget. Serius deh, cocok banget buat nenangin pikiran yang lagi lelah. Kalian bisa naik perahu, menikmati keindahan danau sambil merasakan angin sejuk. Buat yang suka mancing, Danau Ranau juga tempatnya ikan air tawar loh. Siapkan baju ganti, karena tempat wisata kita selanjutnya adalah air terjun Bidadari di Lahat. Air terjun setinggi 30 meter ini benar-benar tersembunyi, seperti harta karun di tengah hutan tropis yang masih alami. Gimana? Kebayangkan serunya berjalan kaki melewati hutan, terus disambut sama suara air terjun yang menyegarkan? Oh iya, airnya jernih banget loh. Cocok banget buat berenang atau bermain air di pinggirnya. Menelusuri lorong sejarah Benteng Kuto Besak. Dari alam, sekarang kita pindah tempat wisata sejarah di Palembang, yaitu Benteng Kuto Besak. Benteng ini adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting di Indonesia. Benteng ini dibangun pada abad ke-18 dan menjadi saksi sejarah kejayaan Kesultanan Palembang di masa lalu. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Bangunannya masih asli dan terawat dengan baik. Struktur bangunan yang kokoh dan desain arsitektur yang megah menunjukkan keahlian para arsitek pada masa itu. Dari atas benteng, kita bisa lihat pemandangan Sungai Musi yang terkenal. Sungai ini memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan transportasi di Palembang. Apalagi kalau datang sore hari, pemandangan matahari terbenamnya cantik banget. Warna langit yang berubah-ubah, maupun sesan yang romantis dan menenangkan. Perjalanan kita di Palembang dilanjutkan ke Pulau Kemaro, sebuah pulau kecil di tengah Sungai Musi. Pulau ini punya daya tarik unik, yaitu pagoda berlantai 9 yang menjadi ciri khasnya. Tapi, bukan cuma itu, teman-teman. Pulau Kemaro juga punya kisah cinta legendaris antara Tan Bun En dan Siti Fatimah, yang bikin penasaran. Nah, kalau datang pas Imlek, Pulau Kemaro bakal ramai banget sama perayaan Cap Gomeh. Jembatan Ampera, ikon kota Palembang. Belum lengkap rasanya ke Palembang kalau belum foto dengan latar belakang Jembatan Ampera. Jembatan ini dibangun tahun 1962 dan menjadi ikon kota Palembang yang terkenal. Bayangkan saja, jembatan ini menghubungkan dua sisi kota Palembang yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Kerennya lagi, kalau malam hari jembatan ini bakal dihiasi lampu warna-warni yang cantik banget. Romantis deh pokoknya. Menikmati kesejukan hutan pinus di Punti Kayu. Hutan ini menawarkan suasana yang sejuk dan menenangkan, cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Butuh udara segar di tengah kota?
Punti Kayu adalah tempat yang tepat untuk melarikan diri sejenak dari kesibukan sehari-hari. Tenang, Palembang punya Taman Wisata Alam Punti Kayu. Tempat ini adalah surga tersembunyi yang menawarkan berbagai aktivitas seru. Lokasinya cuma 7 km dari pusat kota loh. Jadi, sangat mudah dijangkau untuk liburan singkat. Di sini, kita bisa merasakan serunya piknik di bawah pohon pinus yang rindang. Bayangkan duduk di atas tikar sambil menikmati bekal makanan. Asyik banget buat kumpul bareng keluarga atau teman-teman. Suasana alam yang asri membuat momen kebersamaan jadi lebih berkesan. Gak cuma itu, di Punti Kayu juga ada kebun binatang mini yang jadi rumah buat buaya, burung, dan hewan lainnya. Anak-anak pasti senang melihat berbagai satwa dari dekat. Selain itu, ada juga jembatan gantung yang menantang adrenalin. Berjalan di atasnya sambil menikmati pemandangan hutan pinus dari ketinggian adalah pengalaman yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk berfoto di spot-spot Instagramable yang ada di sini. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang indah dan unik. Menikmati sore hari di Punti Kayu dengan suasana yang tenang dan udara yang sejuk adalah cara sempurna untuk mengakhiri hari. Pesona air terjun Lematang Indah yang menenangkan. Perjalanan kita berlanjut ke Lahat, tepatnya ke air terjun Lematang Indah. Air terjun ini punya ketinggian 40 meter, dan dikelilingi hutan lebat yang bikin suasana asri dan sejuk banget. Suara air terjun berpadu sama suara alam bikin pikiran jadi santai. Cocok banget buat kalian yang butuh ketenangan dan istirahat dari keramaian kota. Mengagumi panorama kota dari Bukit Siguntang. Tujuan kita selanjutnya, kita akan naik ke Bukit Siguntang. Bukit setinggi 27 meter ini bukan bukit biasa loh. Konon katanya, Bukit Siguntang ini dulunya jadi tempat pemujaan Raja-Raja Sriwijaya. Dari atas bukit, kita bisa menikmati pemandangan kota Palembang dari ketinggian. Pemandangannya cantik banget, apalagi kalau cuaca lagi cerah. Siapkan kamera kalian, karena kita akan berpetualang ke Danau Teluk Gelam. Danau ini punya pemandangan yang tenang dan indah banget. Kalian bisa naik perahu, menikmati angin sepoi-sepoi sambil menjelajahi danau. Danau Teluk Gelam juga jadi tempat favorit buat lomba dayung loh. Nah, buat yang suka mancing, di sini juga banyak ikannya. Nah, buat kalian yang suka sejarah, wajib banget datang ke Museum Sultan Mahmud Badarudin Tutuba. Museum ini dulunya adalah Istana Kesultanan Palembang loh. Di dalamnya tersimpan banyak benda-benda sejarah dan budaya yang menarik banget. Mulai dari peninggalan zaman penjajahan Belanda, sampai koleksi benda-benda bersejarah dari masa Kesultanan Palembang. Seru banget deh buat nambah pengetahuan. Petualangan kita di Sumatera Selatan masih berlanjut nih. Kali ini, kita akan mengunjungi air terjun Curug Maung. Air terjun ini tersembunyi di tengah hutan tropis yang masih alami. Bayangkan, air terjun setinggi 80 meter, jatuh ke kolam alami di bawahnya. Pemandangannya luar biasa indah. Kalian bisa berenang di kolamnya yang jernih dan sejuk, atau hanya duduk santai menikmati keindahan alam sekitar. Menikmati senja di pantai Tanjung Kiras. Sumatera Selatan gak cuma punya gunung dan air terjun, tapi juga punya pantai yang cantik. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Kiras. Pantai ini punya hamparan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih banget. Suasananya tenang dan damai, cocok banget buat liburan bareng keluarga. Apalagi pas matahari terbenam, pemandangannya romantis banget. Menjelajahi keanekaragaman hayati Taman Nasional Sembilang. Buat pecinta alam dan hewan liar, wajib banget datang ke Taman Nasional Sembilang. Taman Nasional ini punya hutan mangrove yang luas banget, dan menjadi rumah bagi berbagai hewan langka, termasuk buaya muara, dan burung-burung yang berpindah tempat. Kalian bisa ikut tur menyusuri sungai, menjelajahi hutan mangrove, sambil melihat hewan-hewan liar di tempat tinggal aslinya. Tujuan terakhir kita adalah Goa Putri. Goa ini punya keindahan alam yang luar biasa, dihiasi sama stalaktit dan stalagmit yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Serunya lagi, di dalam goa ini juga ada sungai bawah tanah yang bisa kita susuri dengan perahu. Rasakan serunya petualangan dan ketegangan di dalam Goa Putri. Outro, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Gimana teman-teman?
Sumatera Selatan memang punya banyak sekali daya tarik yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari wisata alam, sejarah, sampai budaya, semuanya ada di sini. Semoga video ini bisa jadi panduan liburan kalian selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.